Kota Orang-orang Bisu, sebuah cerpen karya Dadang Arimurtono. Siapapun pasti akan sulit percaya bila aku katakan bahwa saat ini aku sedang berada di sebuah kota yang tak ada dalam peta. Kota dengan penghuni yang bisu. Ya, bisu. Semua penduduknya bisu. Dan karena semua penduduknya bisu, mereka hanya saling tersenyum atau menganggukkan wajah bila berpapasan sebagai tanda menyapa. Mereka menunjuk barang apa saja yang ingin mereka beli di toko. Hanya menunjuk, tanpa bicara. Dan karena semua bisu, maka sebanyak apapun penduduk kota itu, suasana tetap saja begitu hening. Kota itu adalah kota tua, begitu tua. Kau bisa mengetahuinya hanya dengan melihat bangunan-bangunan yang ada di kota itu. Semua mengesankan bahwa bangunan-bangunan itu telah ada sejak ratusan tahun yang lampau. Begitu pula dengan model pakaian yang mereka kenakan. Aku tidak tahu kenapa bisa begitu. Aku menduga karena posisinya yang begitu sulit dicari. Bahkan peta paling lengkap pun tak sanggup menggambarkan letak kota itu. Maka kota itu menjadi terputus dengan peradaban yang ada di luar kota tersebut. Konon dulu sekali penduduk kota itu sama seperti orang normal kebanyakan. Tidak bisu, bisa bicara. Pada waktu itu, kota tersebut dikuasai oleh seorang penguasa yang kejam, yang begitu haus kekuasaan, yang takut kekuasaannya bakal direbut orang lain. Tidak sekali dua kali si penguasa menerapkan kebijakan yang sama sekali tidak bijak. Misalnya, menetapkan tarif pajak yang sama dengan penghasilan penduduknya. Atau ketika si penguasa hendak merenovasi kediamannya yang besar selayaknya istana, mewajibkan setiap penduduk kota itu bekerja di sana tanpa upah. Persis kerja rodi atau romusa. Si penguasa juga menjadikan segala tambang yang ada di kota itu. Dulu kota itu memiliki banyak tambang, mulai tambang emas, tambang minyak bumi, hingga tambang batu bangunan, menjadi milik pribadinya. Tidak ada yang berani melawan si penguasa. Si penguasa memiliki pasukan yang kuat dengan persenjataan yang canggih. Siapapun yang berani melawan akan bernasib tragis. Pagi melawan, sore mati. Begitulah selama bertahun-tahun. Tidak ada yang secara terang-terangan mencoba melawan si penguasa. Semua penduduk merasa ketakutan. Dan orang yang takut pada akhirnya hanya berani bergunjing di belakang, membicarakan segala sesuatu tentang si penguasa yang buruk-buruk. Namun, seperti kata pepatah, sebaik-baiknya menyimpan bangkai, baunya akan tercium juga. Begitu juga dengan gunjing-gunjingan tersebut. Entah bagaimana si penguasa akhirnya tahu bahwa semua warga kota itu selalu menggunjingnya, membicarakan keburukannya. Suatu hari, gunjing-gunjing itu bisa berubah menjadi gerakan pemberontakan. Demikian kesimpulan si penguasa. Ketika waktu itu tiba, bukan tidak mungkin sekuat apapun pasukanku tidak akan dapat meredam orang-orang itu, pikir sang penguasa. Maka begitulah, pada suatu ketika, dengan tujuan agar tak ada lagi penduduk kota yang membicarakan keburukannya, yang mungkin
bisa membahayakan kedudukan si penguasa di kemudian hari. Si penguasa mengeluarkan kebijakan yang aneh. Kebijakan paling aneh yang pernah dibuat, yaitu memotong lidah semua penduduk kota itu. Dan bukan hanya lidah orang yang sudah dewasa yang dipotong, melainkan juga lidah anak-anak. Bahkan lidah mereka yang masih bayi juga ikut dipotong. Lalu begitulah, entah kenapa setelah semua lidah penduduk dipotong, setelah semua yang ada di kota itu menjadi bisu, setiap bayi yang lahir tiba-tiba saja sudah tak berlidah. Semua orang menjadi bisu hingga hari ini. Itu memang cerita yang sulit diterima akal sehat. Namun cerita itu bukan satu-satunya cerita tentang asal mula bisunya penduduk kota tua itu. Ada cerita lain. Konon dulu penduduk kota ini adalah orang-orang yang banyak bicara. Tidak sedetik pun mereka tidak bicara. Bahkan dalam tidur pun mereka bicara, mengigau. Semua selalu ingin bicara. Semua selalu ingin ucapannya yang didengar. Namun siapa yang mendengar bila semua orang hanya ingin bicara? Semua seolah lupa kenapa Tuhan menciptakan satu mulut dan dua telinga. Semua seolah lupa bila Tuhan ingin kita lebih banyak mendengar daripada berbicara. Dan keadaan seperti itu semakin parah karena ternyata yang mereka bicarakan semata bualan belaka. Pada waktu itu, entah dari mana, seseorang yang konon adalah wali Tuhan sampai ke kota itu. Si wali begitu terkejut mengetahui betapa orang-orang di kota itu teramat suka membual. Namun si wali tahu lidah bisa membual, tetapi tidak halnya dengan mata. Mata selalu jujur perihal apa yang ada di dalam hati. Segala yang ada di hati yang sebenarnya seperti tersirat dari pandangan mata. Mata seolah telaga bening dengan dasar berupa hati. Itu pula sebabnya orang-orang menyebut mata sebagai jendela jiwa. Kemudian si wali yang prihatin berdoa agar semua orang di kota itu berhenti membual, agar orang-orang di kota itu tidak lagi bicara dengan mulut dan lidah, melainkan dengan mata. Semenjak itu pula semua orang menjadi bisu hingga turun-temurun hingga hari ini. Aku tidak tahu cerita versi mana yang benar, dan itu tak penting benar bagiku. Aku datang ke kota ini dengan niat awal untuk tinggal di sini, tinggal bersama kekasihku. Kekasih yang pada awal-awal percintaan kami berkata bahwa dia akan selalu mencintaiku. Kekasih yang bersumpah hanya akan mengucap cinta kepadaku. Waktu itu aku percaya. Hingga kemudian beberapa waktu yang lalu aku tahu dia menggunakan lidah dan mulutnya untuk mengucap cinta kepada lelaki lain. Aku cemburu. Aku menuntut sumpahnya. Tapi ia bilang aku terlalu mengada-ngada. Ia bilang aku terlalu cemburu. Ia bilang ia tak melakukan apa-apa yang aku tuduhkan padanya. Ia berkata lagi, ia bersumpah lagi tetap mencintaiku. Dan aku meminta pembuktian. Aku meminta kepastian
bahwa lidahnya tak bakal mengucap cinta kepada lelaki lain. Begitulah, dengan susah payah, dengan cara yang teramat sulit dijelaskan, kami sampai di kota ini, kota tua bisu. Aku yakin ada enggan di dalam hati kekasihku. Barangkali kadarnya cuma sedikit, tapi ada, dan aku merasakannya. Di sana, di kota orang-orang bisu, tidak bakal ada yang melihat kita dengan aneh. Tidak ada yang memandang kita dengan pandangan kasihan. Bukankah sangat tidak nyaman menyadari bahwa orang yang memandang kita dengan pandangan yang serupa itu, bukan? Bukankah kita hidup di negeri yang aneh? Di negeri di mana orang-orang suka meremehkan orang yang mereka anggap cacat. Di kota itu, di kota orang-orang bisu itu, kita tidak akan mendapatkan pandangan yang aneh. Kita tetap menjadi manusia yang utuh, manusia normal ketika berada di sana. Dengan penuh semangat, aku berusaha membujuk kekasihku. Bukankah kau mau membuktikan bahwa kau memang benar-benar mencintaiku? Begitulah mulanya kami sampai di kota itu. Kami saling mengucap cinta, mengucap nama masing-masing. Itulah kata-kata terakhir yang lidah kami ucapkan. Sebab setelah itu, kami sama-sama menghunus pisau, saling memotong lidah masing-masing untuk saling membisukan diri. Demikianlah sebuah cerpen karya Dadang Arimurtono yang berjudul Kota Orang-orang Bisu. Sampai ketemu di episode berikutnya dan sampai jumpa.